Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kalau judulnya jangan itu? Judul yang lain gak apa-apa ya? Biar ente jadi anggota dewan semua. Judulnya yang lain yang lagi anget tentang kekuasaan. Gak apa-apa ya? Hah? Kalau yang menjemput rezeki kan di YouTube udah banyak tuh. Tinggal download aja. Betul nggak? Tapi ini benang merahnya insya Allah sama. Benang merahnya insya Allah sama. Karena Islam itu universal. Islam ini universal. Ajarannya universal. Jadi yang saya pakai pun juga sesuatu yang universal, yang bisa dipakai buat apa saja, urusan apa saja. Termasuk hari ini nyambung dengan yang khutbah saya tadi di UB dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi belum mendapati khutbah saya, insya Allah nanti kapan saya upload di Facebook, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita harus perhatian terhadap kekuasaan. Kekuasaan ini tentu luas ya, seluas-luasnya, lebar selebar-lebarnya, menyangkut dan mencakup banyak sekali sendi kehidupan kita. Tapi kalau boleh kemudian kita persempit, kekuasaan yang saya maksud adalah kepemimpinan in every single town. Bahasa Inggrisnya bener gak nih? Bener. Di setiap daerah gitu, di setiap irisan, supaya kemudian kita memastikan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan saudara-saudara semua. Belajar dari kejadian yang baru saja kemarin ini, di mana yang khawatir bukan cuman orang Jakarta, tapi hampir seluruh dunia. Saya bilang dunia loh. Kenapa dunia? Karena ini menjadi perhatian buat semua orang. Kita tidak menyebutnya sebagai kompetisi agama. Jangan lupa kita sudah menyepakati tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kita harus menghormati itu. Tapi di sana terbuka kompetisi. Tentu saja di sana ada spirit kolaborasi, tidak kompetisi murni. Karena begitu kemudian sudah ditetapkan harus kolaborasi. Tapi kalau saudara perhatikan, begitu dirilis media-media asing, media-media luar negeri ternyata mengangkat isu kompetisi itu. Bahwa seakan-akan yang bertarung itu adalah memang bainana wa bainahum. Tanpa saya perlu menjelaskan. Paham ya? Padahal kalau saya pribadi melihat nggak murni gitu loh, bahwa ada gerakan, iya itu kan gerakan dipicu oleh yang bersangkutan gitu. Ada banyak banyak hal menurut saya, dan kita bisa duduk bareng untuk mencari titik temu ulang, merekonstruksi lagi hubungan kebinekaan kita. Tapi saya memandang ini menjadi penting. Kenapa? Karena menunjukkan betapa bahwa kita selama ini lengah. Kita selama ini lalai. Jujur saya bilang, kita selama ini gak peduli. Alhamdulillah loh, Allah masih kemudian memberikan kesempatan kepada saudara-saudara semua. Bila tidak, apa jadinya? Karena ini penting, berulang-ulang saya kemudian menyampaikan ini di berbagai majelis, bahwa perkara kekuasaan ini adalah perkara yang sering sekali Allah kemudian sampaikan.
kita yang membuat itu seakan-akan menjadi tabu. Seperti kita menabuhkan diri kita masuk polisi. Seperti kita menabuhkan diri kita masuk kejaksaan. Seperti kita menabuhkan diri kita masuk kehakiman. Ingat tidak? Jangan jadi polisi gitu katanya. Jangan jadi jaksa gitu katanya. Jangan jadi hakim gitu katanya. Nah belakangan meluas, jangan jadi macam-macam. Yang benar nih, bukankah Islam ini harus multi kompetensi? Bukankah being a Muslim, ya, Anda harus menunjukkan multi kompetensi? Tiba-tiba kita diharapkan hanya single kompetensi, nggak benar Pak. Melebar nih, jangan jadi menteri, lihat noh. Jangan jadi wali kota, lihat noh. Jangan jadi bupati, lihat noh. Jangan jadi anggota dewan, lihat noh. Padahal perkara hajat kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, 24 jam juga dari pagi sampai pagi, itu banyak ditentukan oleh undang-undang. Konun, ditentukan oleh konun. Dan siasa ada fikihnya. Fikih siasa, jurusannya juga ada lagi gitu. Wah kemarin kalau sampai kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memang bukan kalah dan menang urusannya, sepakat. Saya bilang saya kepengen memimpin rekonstruksi hubungan, ya, bainana wa baina akharin, di dalam bingkai, ya, Daulah Indonesia. Saya malah pengen mimpin gitu. Tapi saya juga ingin sekali mengingatkan gitu. Kayak begini dah, sekarang ini nggak bisa bercanda bos. Umpama saya membuat produk ya, jadi apa gitu loh. Misalkan kalau saya pakai untuk membersihkan meja misalkan, komposisi kimianya meja yang saya kemudian lap ini bisa nggak perlu dilap lagi sepanjang tahun misal. Terus saya bilang nggak usahlah kita patenkan, ini rezeki dari Allah kok, terserah aja gitu. Oke. Perkaranya adalah ketika orang lain tahu komposisi kimia dari produk kita, lalu mereka mempatenkan, jadinya apa? Anda nggak boleh jualan. Di situ pentingnya kita menguasai apa yang Allah sudah kuasakan. Harga satu pengusaha Pak, nggak ada bandingannya dengan satu penguasa. Kecuali misalkan kekuasaan yang dimaksud jauh di bawah si pengusaha itu. Pengusaha juga notabene-nya juga adalah penguasa terhadap harta, sahibul amwal. Sahibul mal. Bisa jadi dia ya di atas ya, misalkan dia tak fauqal wazir, dia di atas menteri misalkan. Atau misalkan fauqa waliyil mantiqah atau fauqal muhafiz. Karena apa? Karena dia pengusaha yang gede banget. Aset dan valuasinya misalkan sudah di atas 100 triliun misalkan. Mungkin punya pengaruhnya lebih gede. Tapi normally kita sama-sama tahu satu orang misalkan saat ini sudah berbanding lurus dengan katakanlah 20 orang karyawannya kalau dia pengusaha. Atau satu orang pengusaha berbanding lurus dengan 300 ya karyawannya. Dan dia berkuasa atas karyawannya, padahal yang dia kuasai belum konun Pak. Belum polisi, belum syurta, belum kemudian tentara, junud, belum, baru menguasai peraturan yang ada di dalam dia punya company, syarikah. Contoh, ketika saya datang ke salah satu mat'am, ya, Syekhna, takallam Indonesia, nus. Kalau enggak saya dua bahasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Tarzan. Ya. Saya datang ibu, bapak yang dirahmati Allah, jangan main-main dengan harta dan kekuasaan. Kita harus kuasai itu gitu loh. Jangan bercanda lah.
Jangan, ente jangan punya dunia. Dunia itu suka melalaikan. Loh, ntar dulu nih. Sebentar nih. Kalau ente orang miskin yang sabarnya minta ampun mungkin oke juga gitu loh. Nyatanya ente orang miskin, kita orang miskin yang nggak sabar gitu. Begitu dikasih kemiskinan kita teriak. Loh tadi katanya nggak perlu dunia. Tapi begitu anak susah sekolah ente marah-marah. Katanya ente nggak cinta sama dunia dan nggak mau cinta sama dunia. Dan memang siapa juga yang menyuruh mencintai dunia? Allah kan menyuruhnya mencari dunia. Hah? Betul nggak? Ah, tiba-tiba kita nggak mau gitu loh, karena kita takut ya, ngapain sih? Ntar kita jadi malah diketeknya dunia. Tuh, tiba-tiba anak kita sakit. Kita nggak punya dana buat berobat, nyalain tetangga, nyalain pemerintah. Terus kita gampang minjem. Loh, kemana prinsip Anda? Nah, kalau kecuali kita misalkan miskin tapi benar-benar kita sabar jedan gitu loh. Wow, kalau begitu hebat Pak. Mungkin Anda lebih hebat daripada orang kaya. Nah, begitu juga kekuasaan. Skop kecil, saya bilang satu pengusaha ini bisa berbanding paling tinggi kira-kira sekarang ini 100.000 kali. Ada pengusaha yang karyawannya sampai 100.000. Saya sih sudah lewat Pak. Sekarang bukan karyawan ya. Sekarang saya punya orang yang bukan saya pekerjakan tapi semua bekerja. Itu udah 1,2 juta. Nah, buat yang ikut pay trade, itu hebat loh. Saya menjadikan Anda semuanya pengusaha loh. Bukannya kerja sama saya tuh. Nah itu di luar tesis yang kita saat ini lagi bicarakan. Tapi Pak, satu penguasa, katakanlah Bupati Kabupaten Malang, satu orangnya dia itu ya setara dengan sejumlah penduduk orang Kabupaten Malang. Satu wali kota Batu, kalau dia salah, kira-kira begitu. Atau sebaliknya, itu akan mudah-mudahan misalkan dia benar, makasih Ustaz. Maka punya pengaruh buat siapa? Buat semua warga Batu. Bayangkan kemudian Jawa Timur. Harga seorang gubernur Jawa Timur berapa puluh juta bandingannya. Lalu bayangkan misalkan dengan harga satu orang presiden. Mukoronnya kami berapa coba? Ya satu Indonesia ini. Entah ini harus disyukur atau tidak, ini sudah merupakan pilihan, komitmen tentang demokrasi. Dan disinilah peluang buat saudara-saudara semua. Lepas dari persoalan khilafiyah atau perbedaan pendapat, ya, tapi saya bilang it's a chance for you gitu loh. Saya kasih contoh. Yang mikro ya. Saya datang nih ke satu warung makan. Begitu saya datang Bu, begitu saya datang Pak, itu ada pelayan perempuan lari, itu lari. Ini aneh. Biasanya kalau saya datang orang nyamperin, foto Ustaz. Minim-minim salaman, foto. Ini lari, lari. Terus saya panggil, sini, ta'ala. Berdua dia, sini. Come here. Bahasa Indianya comehere. Itu suflis tuh, comehere itu suflis. Tulisannya comehere Pak. Lama-lama menjadi bahasa India comehere. Padahal maksudnya come here. Coca-cola. Sini. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Rupanya pelayan perempuan itu berdua pakai rok pendek. Dia ngelihat saya lari karena nggak enak. Dia datang kepada saya sambil nutupin dia punya paha. Datang gini gitu nutupin. Saya bilang, kenapa ditutup? Saya mau lihat, buka dulu. Astagfirullah. Hamzah saya.
Terus dia bilang, ente kenapa pakai rok pendek ini, kenapa? Ente warungnya warung Sunda kok pakai rok pendek ente? Terus dia bilang, it's a rule sir. Peraturan Pak Ustadz. Lihat loh. Orang baru cuma punya perangkat yang namanya duit. Bagaimana kalau orang punya perangkat? Perangkatnya itu namanya anggota dewan Pak. Partainya adalah partai terbesar. Oke? Akbar hizb misalkan. Fi wahid mantikoh. Masalah Pak. Problem loh. Bayangin coba, baru punya satu kekuatan duit, dia sudah bisa membuat seorang perempuan dan lebih bahkan untuk tidak boleh berbusana muslim, busana muslimah, dan bahkan bukan Indonesia. Padahal di warung Sunda Pak. Begitu saya lihat, wah bener Pak, ternyata udah kayak bukan warung Sunda. Nah begitu saya makan, hidup lagi tuh rupanya. Semangat Islamianya hidup lagi. Ada laki-laki datengin saya. Terus dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya tidak kena peraturan harus pakai rok pendek. Kebayang sama saya gitu. Kalau kemudian dia kena peraturan rok pendek. Tapi dia kena peraturan no Jum'ah. Maafi Jum'ah. Tidak ada hari Jumat. Ente mau ngomong. Ente gak boleh kayak begitu. Gak bisa ente ngomong kecuali ente melakukan aksi beli terhadap warung itu. Dan itulah yang saya lakukan. Saya datang Pak. Saya datang gak ngasih nasihat. Enggak, saya datang gak ngasih nasihat. Saya bilang mana yang punya ini, mana yang punya. Gue mau beli. Asik kan? Untung saat itu dia gak mau jual. Kalau mau jual gue repot juga tuh nyari duitnya. Nah, kira-kira begitu. Gimana? Oh seru Pak, seru. Dan dia mengerti, tapi kan bahasa saya halus. Bahasa saya mau beli, boleh enggak? Di telinga dia, saya sopan. Kan saya enggak marah-marah, saya sopan. Dia ngerti, dia langsung ngerti. Dan besok langsung berubah. Alhamdulillah, karena ketidaktahuan. Tapi Pak, segitu hebat dan baiknya kita harus berhusnudzon, waspada penting. Terus kalau kita lihat di banyak sekali rumah-rumah sakit misalkan, banyak akhwat-akhwat kita yang tidak boleh berjilbab. Dia datang berjilbab, copot, pulang pakai. Datang berjilbab, pulang copot, masuk copot, pulang pakai. 1-2 hari menangis Pak. Ibunya paling ngomong sama dengan anaknya. Sudahlah nanti cari pekerjaan lain sambil ikhtiar, sambil doa. Tapi lama-lama mati Pak hatinya. Hidup lagi ketika ada saya muncul. Masuk di lift. Saya ditanya, Ustadz Yusuf ya? Gitu. Saya bilang, iya kembarannya. Ustadz Yusuf nih. Ustadz mau kemana? Mau nengokin jamaah. Lantai berapa? Lantai 5. Boleh gak ke basement dulu? Ada apa di basement? Ustadz lihat deh. Rumah sakit gede loh Pak di Jakarta. Begitu saya ke bawah, dan Masya Allah benar. Ada pemandangan buka tutup jilbab itu. Nah begitu saya kemudian takdir Allah. Rumah sakit yang lain anak saya sakit. Ada yang hatinya hidup. Udah 5 tahun dia lepas jilbab. Dia pernah bilang, saya mau pakai jilbab boleh gak? Kata pimpinan-pimpinan di rumah sakit tersebut, boleh. Tapi Anda pindah ke bagian genset. Ya Anda boleh pakai jilbab, tapi sono jagain genset katanya. Ini Masya Allah gitu loh. Di sini Anda harus pegang gitu loh. Ya di tempat lain barokah. Ada misalkan maskapai penerbangan 6 Air dan Sriwijaya yang belakangan saya puji. Itu bukan milik kaum muslimin. Tapi subhanallah gitu. Kalau kita naik pesawat 6 Air dan Sriwijaya Air, adem hati. Bahkan berbeda dengan maskapai asli milik pemerintah. Mimpin doa. Kalau yang mimpin ini adalah seorang pramugari yang muslimah, dia akan berdoa, benar-benar berdoa seperti doanya kita. Muhammad sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti itu. Dan kemudian pakai jilbab.
pakai hijab, boleh. Ya beruntung dia, alhamdulillah gitu. Tapi saya bilang tadi, kita untuk memastikan apa? Untuk memastikan adalah harusnya kita yang punya. Jadi kita bisa memastikan gitu kira-kira. Nah insya Allah ya, habis sholat Isya sampai subuh insya Allah. Bukan main. Kita akan belajar tentang satu cara yang very simple. Ya, saya pernah melakukan itu. Dan saya baru melakukan sekali Pak, tahun 2014. Tapi resonansinya saya masih rasakan sampai hari ini. Jadi mukulnya cuma sekali gitu loh. Deng. Tapi itu resonansi dari pukulan itu Pak. Deng, deng, deng. Makin lama makin membesar Pak. Makin membesar. Apa sih yang saya mau omongin? Doa. Sederhana kan? Saya melihat 2019 dikit lagi. Di bagian tempat yang lain, di teman-teman kita yang lain, mereka sudah gegap gempita. Bukan cuman mencari dan daftar, mereka sudah menyusut. Tapi kita lihat partai-partai kita. Boro-boro dia sudah menyusut. Mereka juga lagi kayak kehilangan arah kok. Entar kanan, entar kiri. Entar nyungsep. Mereka disibukkan sudah dengan ketidakistiqomahannya. Teman-teman yang lain Pak, udah close Pak. Sebagian partai yang gede Pak, udah tutup loh Pak. Anda nggak bisa daftar lagi loh untuk jadi anggota dewan yang ikut bertarung. Nah, tapi sebagian besar masih. Nah, karena itu saya mengajak saudara berdiskusi, ngobrol, kita belajar tentang satu hal, satu ilmu yang insya Allah mudah-mudahan 2019 ya anggota-anggota dewan di tingkat 2, apalagi tingkat 1. Apalagi pusat nanti Indonesia, ini isinya adalah orang-orang masjid gitu. Ya, orang-orang yang kemudian senang khatmul Quran, senang hifdzul Quran, senang bersedekah, senang salat malam, senang salat berjamaah, senang qobliyah ba'diyah, tidak memusuhi Allah dan Rasulnya, mencintai agamanya dan kitabnya, mencintai sunnah-sunnah. Itu loh. Bahkan mudah-mudahan alumni dari pertemuan kita pada malam hari ini ya kembali ke daerah masing-masing jadi wali kota, jadi bupati. Oh iya nggak ada yang nggak mungkin Pak. Arnold Schwarzenegger, Tuhannya beda. Arnold Schwarzenegger, oke, he has different God. Bahasa Inggris nih gue kasih tahu. Dia Tuhannya beda dan dia bukan orang Amerika. Dia orang Austria. He is not Americano. He is Austria Pak. Dia orang Austria. Anak umur 10 tahun udah bilang begini. Ketika itu dia berumur 10 tahun. Bandingkan dengan kita nggak punya yang namanya semangat, nggak punya yang namanya gitu, nggak ada. Bahkan kita ini konyol di semua urusan kadang nggak punya semangatnya gitu. Hidup ini kayaknya datar aja. Nggak ada targetnya, nggak ada tujuannya, mafi ghaya, mafi vision, mafi mission. Arnold 10 tahun loh umurnya. Dia bilang, saya mau datang ke Amerika dan saya mau tundukin Amerika. Dan dia konsisten. Lalu dia jadi gubernur California. Luar biasa Pak. Wow gitu loh. Nah kenapa Anda yang punya Tuhan? Wa kaifa antum? Ada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah fata'ala Allahul Malik. Maliknya apa? Al-Malikul Haq. Dialah yang punya gitu loh. Anda ini orang yang berhak gitu loh. Anda adalah orang yang berhak. Bahkan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakan apa? Allahumma malikal mulk. Tapi apa passion kita? Apa kemudian langkah kita? Enggak ada. Enggak ada. Nah, saya pengen ini muncul. Bagaimana orang-orang kayak
Ada seorang saya mengenal dengan izin Allah, ketika SMP dia naik ke atas bukit di Indonesia. Kemudian dia melihat kemiskinan di kotanya. Kemudian ketika SMP dia berdoa kepada Allah Tuhannya, ya Rabb, jadikan aku orang kaya, kata dia. Aku akan bikin rumah-rumah buat orang-orang miskin. Sekian puluh tahun kemudian dia menjadi bupati Pak di daerahnya. Dan dia mengulang lagi puluhan tahun yang lalu, dia naik ke atas bukit. Kemudian dia mengatakan bahwa bismillah, besok saya akan mulai. Keren kan? Without system, Anda bisa bayar satu anak yatim. Without system, tanpa sistem kepemerintahan. Bisa ngangkat satu anak yatim? Membiayai satu anak yatim? Bisa tidak? Agar dia bisa nyantren di mana aja pesantren, bisa? Bisa. Tapi kalau bicara sejuta lu perlu konon, lu perlu undang-undang. Nah, di sini yang saya bilang peluangnya gede gitu loh. Nanti kita akan bicara misalkan tentang Talut. Kita akan belajar tentang Talut. Bagaimana Allah merubah beliau. Kita akan kupas bersama-sama. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malika nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Kisah bermula mirip kayak kita-kita ini. Siapa nih yang bakal jadi pemimpin kita? Wah, terjadi pengusiran, penindasan dan lain-lain sebagainya. Memang tingkatnya belum sekelas Jalut. Tapi secara senyap, secara diam-diam bisa jadi kelasnya udah sepersekian Jalut. Lalu yang disodorkan oleh Allah siapa? Yang disodorkan oleh Allah Talut. Seseorang yang tidak memenuhi kriteria menurut Bani Israel. Artinya apa? Menurut kacamata manusia, harusnya bukan dia. Nanti kita akan ketemu tuh kata per kata habis sholat isya. Wa qala lahum nabiyyuhum inna allaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Ini mirip gitu kayak Anda mungkin yang hadir di sini bukan orang pinter, dikenal selalu ranking 3 lah, nggak pernah ranking 1, ranking 3, ranking 4 gitu. Tapi dari belakang. Tiba-tiba ketika teman Anda gitu loh jalan-jalan ke Paris, Prancis, ada Anda gitu loh. Sosok yang dikenal ya begitu. Blow on, sering disetrap. Suka bikin onar gitu. Tiba-tiba ada di Paris, Prancis. Pertanyaan kita sama antar seperti pertanyaan Bani Israel tadi. Konteksnya sama. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok ente bisa ada di Paris gitu? Kerja ya di sini. Terus atau ente kok ada di Hokkaido di sini? Jadi TKI di sini. Apa jawaban ente? Masih untung lu nanya gua TKI. Coba kalau lu nanya gua TKW.
Saya di sini ngambil S3 nuklir mas. S3 nuklir. Nggak salah gue dengar. Bukan matematika lu dulu payah. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kalau mau tuh yang ngambil nuklir si anu tuh gitu. Ini tolut pak. Nggak dikenal tuh. Kalaupun dikenal dengan persepsi mereka masing-masing. Mereka pada bilang, kok tolut ya? Kok tolut ya? Kok bisa ya tolut jadi? Kemudian dia nanya sama nabinya mereka. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yuta sa'atan minal mal. Kok bisa tolut wahai Nabi Allah? Yang dipilih oleh Allah, bukankah kami yang lebih punya harta dan kekuasaan? Kami juga turunan para pejuang. Bla 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 bla. Apa kata Allah? Qala inna Allah astafahu alaikum. Gitu. Sudah. I choose him. Saya sudah pilih dia. Nah, di sini peluang kita wazadahu gitu. Bastatan fil ilmi wal jism. Cakep. Pokoknya saya pengen banget dan nanti ada yang datang ke rumah tapi tidak lewat protokoler. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk. Masih ingat saya enggak? Enggak. Ustadz saya yang hadir di Masjid Al-Ghifari. Ingat tahun 2017 saya yang megang handphone loh dekat kamera gini. Pakai kacamata, pakai peci putih Ustaz. Ini pakai jaket gitu. Ketika Ustadz bicara, bismillah Ustadz, sa'af'al. Fitilkal ayyam naqultu li walillah sa'af'al. Saya akan lakukan itu. Kemudian saya lakukan Ustadz, istimraran. Saya lakukan itu istiqamatan. Subhanallah Ustaz. Ini kartu nama saya Ustaz. Begitu lihat, subhanallah, kepala Satpol PP. Lu jangan ketawa, itu proses bos. Ente mah payah sih. Maunya mau langsung jadi aja wali kota. Jangan dong, proses dulu. Kalau nggak proses nggak enak juga bos. Proses. Kepala Satpol PP. Tapi subhanallah Ji, 4-5 tahun kemudian jadi sekda. 2-3 tahun kemudian, Masya Allah, menjadi wali kota, menjadi bupati. Itu adalah buah dari satu pukulan. Saya cuma sekali mukulnya, deng, tapi seng. Saya ingat kok, saya 2014 berdoa di Tanah Haram. Tapi pemilihan gubernur kemarin udah rame, saya masuk, dipanggil bahkan sama presiden, ngobrol sama beliau, jadi maju gitu. Oh saya bilang, presiden tahu ya. Ibu bapak, saya belum bersuara apapun loh untuk maju atau tidak, belum. Itu yang saya sebut resonansi, vibrasinya. Vibrasi dari doa 2014. Itu pun doa saya tidak langsung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, tidak. Isya jam berapa? 37. Taib. Saya berdoa itu dalam rangka menjadi imam di Masjidil Haram. Bayangkan bila kemudian saya berangkat lagi umroh, lalu hanya berdoa satu saja doa. 2019 jadikan aku Presiden Republik Indonesia. Oh kayak apa tuh coba, saya akan kemari lagi. Tapi sudah dalam keadaan saya Presiden Republik Indonesia beneran. Nah, langsung aja Presiden. Nah ini kan nukilawakola lah. Ya ini konon gitu. Tapi ini bener. 2014 itu saya berdoa Pak. Jadi awalnya saudara-saudara. Saudara yang pada pengen rezeki, yang pada pengen jodoh, pengen anak turunan. Ya coba yang belum nikah siapa di sini? Wah, the jombloers ini. Tapi belum jomblo lumutan kan? Nah, mubasyarah. Alatul. Inam. Nggak boleh katanya yang jomblo-jomblo keluar dari sini kecuali kita kawinin sekarang katanya.
Wow, Allahu Akbar. Kita bisa begitu kalau di sini ada janda. Nah, jadi nggak perlu wali dah tuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saudara tahu saya pengen banget jadi imam Masjidil Haram kan? Saya pengen banget jadi imam di Masjidil Haram. Ana urid jiddan an akuna imaman fil haram. Imma haram Makki wa imma haram Madini. Itu bermula dari saya itu nggak bisa jadi imam di musola kecil, Pak. Sebagai pendatang, saya mesti tahu diri ada senior gitu. Masa sih nyelonyong aja kalau kata bahasa Betawi nyeloncong gitu. Main maju aja, kalau nggak disuruh sama tetua, ya kita nggak maju. Sampai disuruh sama tetua, kita maju. Problemnya tetua itu nggak nyuruh-nyuruh. Sampai dia sakit baru bilang, man terlu imamin maghrib gitu. Nah, saya berdoa pengen jadi imam di masjid, di musola Nurul Iman namanya. Nah, musola Nurul Iman gede dikit lagi masjid jami namanya Masjid Baitul Amin. Lalu kemudian saya belajar tentang Sulaiman Spirit of Sulaiman. Sulaiman tuh jatuh, Pak. Sulaiman jatuh. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina gitu. Ya. Ala kursi jasadan thumma anab. Tapi Pak abis itu Pak, vung naik sedikit tinggi. Kenapa? Karena doanya Nabi Sulaiman beda sama kita-kita. Saudara menemukan kan ketika saudara lagi punya utang banyak, doanya kan kecil Pak, doanya jelek. Ya Allah, biarin deh nggak punya apa-apa. Yang penting utang saya lunas, gitu kan doanya kan. Ketika Anda lagi ngontrak nih, ketika Anda lagi ngontrak, doa Anda juga kecil juga gitu loh. Ya Allah, Anda kosan nih, Anda kos mahasiswi kos. Ya Allah, kiriman kau belum datang ya. Berikan rezeki buat saya ya Allah, buat bulan ini aja sama makan siang gitu. Doanya kasihan banget gitu loh. Padahal doa Nabi Sulaiman apa? Dia tidak meminta kerajaannya kembali Pak. Enggak Pak. Dia nggak minta kerajaannya kembali. Enggak. Yang dia minta apa? More than that. A bigger gitu. Akbar. Min qabl. Dengan dia punya bahasa apa? Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allah. Sekalinya dia minta, bukan minta balik kerajaannya, tapi dia minta kerajaan yang tidak pernah ada duanya. Saya melihat Sulaiman Spirit, doa saya, ngapain juga gue jadi imam musola Nurul Iman? Ngapain juga gue jadi imam musola Masjid Baitul Amin? Saya tembusin langsung jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah 2005 dengan izin Allah dikabul. Kabul khalas 2005. Sana alfainu khamsah khalas kabul. Nggak percaya sih saya. Itu bohong. 2005 Bu dikabul. 2005 itu awal marrah zahabtu umrah. 2005 itu awal pertama kali saya umroh Pak. Dan langsung saya bawa jamaah saat itu. Mendarat jam 11 malam Pak. Keluar bandara jam 1. Sampai di Masjidil Haram jam 3 pagi. Jamaah belum sholat maghrib dan belum sholat isya. Lalu saya bilang sama jamaah, "Khalas, ayo baris-baris kita sholat." Komat, ayo imam. Wih Pak, bleber Pak, mata Pak. Saya tahu doa saya kok. Tiba-tiba saya dikabul sama Allah. Ya Rob, ana imam al-an. Ya Rob. Gila loh, doa tuh dahsyat loh. Ente boleh ketawa. Selama ente nggak berhenti berdoa, naik terus. Orang itu boleh kartu namanya sekpri. Ya wajar jadi sekpri, baru 2 tahun dia berdoa. Terus saja, ternyata tahun keempat Pak, jadi mantunya wali kota. Lo sekpri kan di rumah mulu, jatuh cinta dia. Jadi mantu Pak. Begitu jadi mantu, kemudian masuk anggota dewan.
Begitu masuk anggota dewan, partainya yang paling gede langsung ketua dewan. Begitu ketua dewan gak lama maju kemudian menjadi wakil wali kota. Terpilih lagi, terus mati wali kota asli. Jadi sadar-sadar 8 tahun doang Pak. Allah ngaji. Allah. 2010, tadi 2005 kan tuh. 2010, Masya Allah, ana berteman sama Imam Sudes. Berteman sama Imam Haram. Berteman Pak WA-an. SMS-an. Kefal hal ya Syekhna. Subhanallah. Ana nggak minta loh berteman sama imam-imam haram lah. Masa altu saya nggak minta. Lian aku sahibul a'immatil haram lah. Nggak minta. Ana minta jadi imam haram. Tapi Allah kasih tuh bunga-bunga yang lain Allah kasih. Tung perintilannya Allah kasih. Sampai kemudian saya pernah suatu saat Pak keluar dari ruang imam. Allah, itu peristiwa nggak bisa saya lupakan itu Pak. Jalan bareng Pak, jalan bareng ke tempat imam mengimami sholat. Allahu Akbar. Dengan jubah coklat emasnya itu Pak. Saya di belakang beliau. Allah, ketutupan Pak. Huwa akbar minni. Maro itu. Ka'bah. Lalu hijab. Gede banget jumlah ini orang. Nggak bisa gua ngeliat apa-apa nih. Jalan Pak, jalan loh. Allah, amami, di depan saya, in front of me, imam haram. Saya di belakang Pak. Coba, saya berdoa supaya jadi imam haram. Hari itu saya dapat kesempatan Pak, sholat percis di depan Ka'bah, imam haram asli, kemudian saya. Di situ saya berdoa ya Allah. Saya berdoa saudara semua kepada Allah SWT. Ya Rabb, penghalangku tinggal satu orang ini saja. Baki wahid. So, tolabtullah. Saya bilang sama Allah, ya Allah bikin pingsan ini orang. Kalau dia pingsan, aneh gantiin kan begitu. Lihat bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah bekerja. Tidak ada yang saya lakukan. Tidak ada yang saya lakukan. Gak ada apa yang saya lakukan untuk menjadi imam Masjidil Haram. Tidak ada. Tidak ada yang saya lakukan untuk menjadi imam Masjidil Haram. Pada saat itu tidak ada. Berdoa saja. Bayangkan bila kemudian saya melakukan serangkaian kegiatan. Tidak cuma berdoa, apalagi Pak. Jika Anda tidak berdoa, mungkin becoming lamaur gitu, lebih lama. Nah, tapi kalau Anda doa plus ikhtiar, ya, you will be cepeter. Cepetes. Ya. Nah, cepetes itu yang tercepat. Gitu. Ini Suflis ya, Yusuf English. Nah disitulah 2014 ibu bapak yang rahmati Allah menjelang salat isya ini. Di situ saya tawaf 1 putaran saya hadiahkan kepada Allah SWT dengan doa apa? Ya Allah, jadikan saya imam di Masjidil Haram. Ya Rabb, saya berdoa nih. Dan saya ingat banget saat itu saya berdoa sambil ketawa.